kita akan membicarakan tiga film dengan tajuk Hasrat Merekam, yang mana ketiga film tersebut adalah dua film karya dari Jan-Willem van Damme. Yang pertama berjudul I Live in the Dream of My Mother, yang itu diproduksi tahun 2011. Kemudian film yang kedua berjudul The Flying City of Kwame Nyantaki, diproduksi tahun 2018. Homo, zwarte, gehandicapte, criminelen only. May we have your attention for a gate change? Kemudian sutradara yang kedua adalah Pedro Costa, karya yang akan kita bahas berjudul In Van Das Room, yang diproduksi tahun 2000. Basta já com isso. Per dinheiro. Sempre que entro aqui, penso como se estivesse a minha casa, como se aqui vim pedir um abrigo. Nah, terkait dengan tajuk Hasrat Merekam ini, sebenarnya pembahasan yang akan kita fokuskan adalah tentang metode atau pendekatan atau teknik atau estetika mengenai pembauran antara dokumenter dan fiksi, bagaimana batas-batas itu kemudian menjadi topik yang menjadi fokus yang dimainkan oleh filmmaker. Tapi sebenarnya selain poin itu juga kita nanti akan bisa bicara lebih jauh tentang esensi konsep tentang realisme di dalam film. Karena bisa kita lihat bahwa ketiga film ini sebenarnya juga memberikan
naratif yang baru tentang konsepsi realisme di dalam sinema. Dan misalnya salah satunya kayak Pedro Costa, kita tahu bahwa dia adalah salah satu filmmaker kontemporer yang sangat terinspirasi dan mengkritisi kuat estetika dari neorealisme Italia. Nah, di sini sekarang kita sudah ada 2 pembicara dari Forum Lenteng. Yang pertama adalah Otti Widasari. Otti Widasari adalah salah satu pendiri Forum Lenteng, dan sekarang dia juga berperan sebagai ketua selektor Festival Archipel. Dia juga seniman, filmmaker, dan penulis. Dan kemudian pembicara yang kedua adalah Pinkan Pola. Pinkan adalah seniman, performance artist. Dia juga aktif di Milisi Film Kolektif dan juga terlibat dalam penyelenggaraan Archipel Film Festival. Nah, untuk sinopsis singkat mengenai 3 film, sebenarnya itu sangat mudah dicari atau dicek di websitenya Archipel, website archipel.org. Tapi saya akan bacakan di sini. Untuk film yang pertama, yang berjudul I Live in the Dream of My Mother, ini adalah dokumenter yang merekam perjalanan seorang anak kecil yang juga adalah biografi Jan Willem van Damme, sang sutradara. Kisah film ini adalah mimpi dan harapan sang ibu terhadap anaknya untuk mencari makna hidup dari banyak tempat dan perjumpaan dengan orang-orang. Perjalanan Van Damme, si saudara, juga menjadi renungan akan gejolak politik dan kultural beberapa negara di Eropa dan Asia. Pembuat film mengambil beberapa tokoh dari masing-masing negara sebagai representasi dan alusi pernyataan sosial politiknya. Dalam beberapa adegan akan muncul semacam interupsi mengenai kebimbangan antara perihal film dan perihal kenyataan, termasuk di dalamnya perkara kapan film akan dimulai. Jadi film yang berdurasi lebih dari 2 jam ini memainkan semacam eksperimentasi di mana di tengah-tengah film disela oleh film yang lain. Jadi ini akan menarik sekali untuk dibahas. Terus yang film yang kedua masih yang film Van Damme yang berjudul The Fly Mystery of Kwame Nyantakyi. Sinopsisnya akan saya bacakan. Kwame Nyantakyi adalah seorang pasien psikiatrik mantan gelandangan yang melakukan tindakan kriminal dan dipenjara oleh karenanya. Lalu dia dimasukkan dalam sebuah program perlindungan saksi, sebuah program terapi modern. Program ini bertujuan merehabilitasi Kwame untuk bisa dikembalikan ke dalam lingkungan masyarakat kembali. Selain Kwame harus melakukan kunjungan rutin ke para terapisnya, dia juga dianjurkan untuk mengambil peran dalam sebuah produksi film fiksi, di mana dalam film tersebut Kwame harus melakukan aksi penyidikan sebuah kasus pembunuhan. Film ini menyajikan sebuah pertarungan yang digambarkan selalu memenangkan penguasa. Maka si warga pun memanipulasi kemartinannya sebagai pola bertahan hidup. Nah, untuk 2 film ini menarik karena Otti hadir di sini, sebab di Festival Archipel film yang Fly Mystery of Kwame Nyantakyi dikurasi oleh Otti Widasari, dan juga film yang pertama yang berjudul I Live in the Dream of My Mother juga sempat ditulis esainya oleh Otti di website Journal Footage, dan kita menarik untuk mengetahui pandangannya sekarang ketika sudah menonton film ini lagi dan lagi. Selanjutnya untuk sinopsis Infandas Room. Infandas Room ini diproduksi di distrik Fonteinhuis oleh Pedro Costa, membicarakan tentang kehidupan Vanda dan beberapa dan saudaranya sesama pecandu narkoba dan aktivitas tetangga-tetangga yang ada di distrik tersebut. Kamera cukup fokus pada aktivitas rutin Vanda mengkonsumsi narkoba dan berjualan sayur, tetapi juga merekam semacam lintas gosip antar tetangga menjelang daerah distrik Fonteinhuis itu dihancurkan oleh pemerintah kota. Itu singkat saja dari saya tentang ketiga film. Mungkin untuk tahap pertama kita ingin tahu impresi dari masing-masing pembicara mengenai ketiga film ini. Bisa kita mulai dari Pinkan dulu, Pinkan, untuk memberikan impresinya untuk masing-masing film. Halo, Pink. Halo. Iya. Ya. Ya, dari kita bahas maksudnya dari film yang pertama dulu, I Live in the Dream of My Mother, karya Jan Willem van Damme. Jan Willem
Van Damme pada tahun 2011 ya rilisnya. Ya, impresi gue saat pertama kali menonton ini sebenarnya ini kayak ya jelas sih ini membicarakan si sutradara sendiri lewat penokohan anak kecil berkulit hitam. Di sini kita melihat banget ya kebiografiannya si sutradara, karena selain dengan dia menamakan tokoh anak berkulit hitam ini dengan namanya sendiri yang adalah Ian Gillan, dia juga memakai cerita atau memori dari ibunya, dari sudut pandang ibunya. Lalu gue tangkap juga dari film ini adalah dia dibuat di banyak negara dengan berbagai bahasa. Itu seperti sutradara ini pengen menunjukkan bahwa ada batas-batas, tidak hanya batas secara geografis, tapi ada batas-batas batas-batas dalam sistem itu sendiri gitu. Karena ada bahasa. Kemudian dalam film ini sepertinya coba dibenturkan dengan berbagai sub bab yang ada di film. Terus juga ini kan sebenarnya ini ada kayak campuran ya peristiwa nyata dan peristiwa yang di direct gitu. Walaupun kita lihat di sini peristiwa yang di directnya memang lebih dominan gitu. Tapi yang menarik adalah bagaimana tokoh utama ini yang adalah Ian Gillan ini, cara dia berkomunikasi entah dengan filmnya atau dengan subjek-subjek lain di film. Itu pertama dia berkomunikasi lewat suara narator menggunakan bahasa Suriname. Dia nggak pernah ngomong kan anak kecil ini. Yang kedua, subjek-subjek lain itu berkomunikasinya dengan cara bermonolog yang dimediasi. Maksudnya adalah mediasinya itu lewat sequence gitu loh. Satu subjek ke subjek yang lain, dia kan bermonolog, terus ada sequence di situ yang memediasi itu. Dan yang ketiga adalah cara si ibu. Dia tidak langsung, dia diceritakan atau dia melalui telepon gitu. Itu terus lalu juga ini ya yang tadi gue bilang dokumenter yang apa ya dibaurkan dengan fiksinya itu juga semacam dia tidak terpisahkan, cuman kayak apa ya mungkin konstruksi utama dalam filmnya itu sendiri kali ya. Bisa dikoreksi kalau gue nanti salah. Dan juga menarik juga saat dia ini dia pergi ke berbagai tempat untuk mencari atau untuk menjawab mimpi si ibu ya. Walaupun di akhirnya ibunya pergi ke tempat yang salah gitu, ke benua yang lain gitu dibahasnya. Itu sih. Terus yang kedua filmnya adalah The Flying Misery of Kwame Nyantakyi. Itu kayak kelanjutan, kita tahu itu kelanjutan dari film yang pertama, I Live in the Dream of My Mother. Dari scene yang dibuka adalah kalau nggak salah scene film pertama juga yang ditutup. Film pertama, adegan akhir. Di situ gue melihatnya mungkin tidak apa ya, dia menceritakan atau profiling tentang tokoh Kwame Anderson, Freddy Anderson yang namanya juga kayak di situ tuh kayak penyebutan nama tokohnya itu kayak apa ya, dia berulang kali orang menyebutkan nama yang sebenarnya. Freddy nama sebenarnya? Nama Belanda. Nama Belandanya. Tapi dia berulang kali juga kayak membenarkan nama gue Kwame. Terus di sini juga gue melihat seorang tokoh yang kalau dalam tulisan kuratorial di artikel 2018 itu kayak tokoh yang marginal gitu. Dia sudah orang berkulit hitam, dia gay, dia gelandangan. Kayak di awal kan dia sebut old Christian, homo,
uh, Slightly criminal black handicap gitu, dan dia benar-benar memakai identitas itu dalam film ini, dan dijelaskan juga oleh Oti sendiri di tulisannya bahwa identitas yang marginal itu dipakai oleh oleh warga dan oleh negara. Tapi dalam film ini dibandingkan yang pertama, gue lebih merasa fiksinya justru dominan gitu. Penokohan, pengadeganan itu lebih dominan gitulah dibandingkan sebelumnya, dan juga berbeda dengan gaya bertutur yang pertama yang sangat penuh pemikiran mungkin ya, atau sangat berfilsafat. Di Fly Mystery of Kwame Nyantaki ini dia lebih ke menuturkan ideologi gitu, kayak memberikan statement bahwa sutradara ini punya ideologi misalkan anarkisme gitu, bahwa marginalitas baik oleh negara dan baik oleh warga yang adalah Kwame ini dipakai kedua-duanya gitu. Jadi kayak statement itu sangat terlihat banget gitu di film yang kedua ini. Terus juga yang ketiga adalah Infanda's Room oleh Pedro Costa. Sebenarnya ini film yang dari ketiga rangkaian film ini film yang paling gue suka sih sebenarnya, karena yang pertama adalah dia ini banget sama lokasinya ya. Maksudnya kita nggak bisa kayak membantah bahwa lokasi ini sangat berperan besar gitu dalam film ini. Dan yang gue suka juga adalah bagaimana dia keintiman itu jadi pegangan gitu loh. Maksudnya dalam film dokumenter ini kayak posisi subjek dan posisi peristiwa itu kayak lu nggak punya gap, dan sutradara sebisa mungkin dia menghindari intervensi supaya intim tuh ada gitu dalam film ini. Terus dan ini menurut gue dia tuh merekam banget gitu filmnya Pedro Costa. Ini kayak lo melihat kumpulan rekaman aja yang lu konstruksi gitu, yang di situ karena dia merekamnya dengan kamera video, lu tahu di situ durasi pasti nggak jadi masalah kan. Jadi banyak banget adegan-adegan panjang, yang paling panjang kalau nggak salah 7 atau 8 menit gitu, yang yang dihadirkan di situ untuk mewakili bahwa durasi itu udah nggak jadi masalah lagi dalam film gitu loh, dan juga mewakili intensitas dalam video itu sendiri gitu. Kayak kita tahu dia mengenal betul medium video itu seperti apa gitu. Juga tadi punya catatan. Yang paling gue suka juga ini gambarnya kita nggak perlu tahu sebenarnya ceritanya apa gitu. Gue nonton 2 kali, terus gue kayak coba untuk nggak melihat subtitle dalam beberapa saat, dan lu bener-bener masih tahu gitu loh ini dia lagi ngomongin apa. Dari gambarnya tuh kayak benar-benar berbicara gitu loh. Kita udah nggak bergantung lagi sama cerita atau sama narasi, karena ada adegan-adegan panjang yang intens banget itu yang malah mewakili apa sih yang terjadi dalam lokasi ini gitu. Dan juga ada kata-kata yang gue suka gitu, di mana ini menggambarkan siklusnya mereka gitu loh. Siklus persoalan sistemik yang ditunjukkan dalam dialog ini. Kalau nggak salah dia ngomongnya you know what it's like, what happened to me, you and lots of others. Itu kayak persoalan candu, persoalan yang berangkat dari persoalan ekonomi juga, terus penggusuran rumah-rumah itu kayak udah digambarin sebagai sebuah siklus gitu. Lu ngerasain, gue juga ngerasain, dan kemudian
mak gue, nenek gue juga ngerasain gitu. Ada di itu sih. Oke, thank you Pinkan. Ya, sebelum kita kotik, gue juga akan mencoba menyampaikan impresi gue terhadap ketiga film. Setelah menonton 3 film ini dalam waktu 2 hari, gue bisa menyimpulkan bahwa kedua sutradara melakukan eksperimen yang sangat radikal kalau menurut gue, dalam segala aspek, dalam artian bukan hanya dari segi bagaimana mereka menegaskan atau menyatakan posisi politik mereka terhadap isu yang mereka angkat, tetapi juga dalam hal bagaimana mereka kemudian memilih ungkayan artistik dari karya film mereka. Karena dalam konteks ini, gue kemudian menemukan, misalnya dalam kasus filmnya Pedro Costa, gue menemukan pendekatan lain tentang bagaimana kemudian bahasa visual itu tidak terjebak pada narasi, tapi dalam kemasan yang cukup berbeda gitu dari bahasa visual yang selama ini gue pahami gitu. Karena dramatik dalam sebuah sinema itu kan biasanya yang sering gua pribadi acu gitu selalu teori montasenya Eisenstein gitu atau Pudovkin gitu, yang mencoba melihat dialektika dari dua gambar itu sebagai kejutan-kejutan sinematik gitu. Nah, sedangkan di karya Pedro Costa bahasa visual tidak bekerja seperti itu gitu, tapi bahasa visual itu seolah-olah walaupun dia mengamini pendekatan neorealisme gitu, dan si Pedro Costa juga mengakui bahwa dia sangat menggemari gerakan itu, tetapi dia menerapkan apa yang kemudian disebutkan oleh Belat Balas tentang photographic image, bahwa dalam satu shot kita bisa berbicara banyak hal gitu, tapi bukan dalam artian deep of field-nya Bazang gitu. Karena yang dia kejar kemudian adalah peristiwa, bukan elemen di dalam frame itu. Nah, dalam konteks itu kemudian sinema sama sekali beranjak dari tujuan yang selama ini kita kenal gitu. Tujuannya bukan ingin eksplanasi kepada penonton tentang narasi yang diangkat atau tentang rangkaian ungkapan yang disejajarkan atau disekuensialkan gitu. Tapi yang dikejar adalah peristiwanya. Nah, sementara kalau dalam filmnya Zhang Film, gue nggak tahu, mungkin referensi gue masih terbatas, tapi jujur gue berani bilang bahwa yang gue lihat film yang memang menyela dengan film yang lain secara utuh itu baru Zhang Film. Sejauh yang gue tahu ya. Gue nggak pernah menemukan film yang seradikal ini memasukkan film lain ke dalam film yang ini gitu, yang panjang gitu. Ada beberapa karya yang lain tapi kan tidak utuh gitu. Dia hanya menjadi potongan-potongan yang kemudian menjadi bagian dari konstruksi filmnya gitu. Tapi ini memang film utuh itu sebagai sebagai sequence tertentu di dalam filmnya. Itu di filmnya I Live in the Dream of My Mother. Itu dan juga cara dia kemudian meletakkan aspek biografis si sutradara gitu, dan bagaimana kaitannya dengan film yang kemudian dia produksi berapa tahun kemudian tuh, dari 2013 ke 2018 gitu dia produksi, dan itu kayak ada semacam hubungan yang cukup kompleks gitu. Misalnya bagaimana Zhang Film kemudian meletakkan narasi biografisnya di tokoh anak kecil ini, tapi si tokoh anak kecil ini kemudian dibikin sebagai sutradara film yang menyela filmnya, dan voice over yang muncul di film itu adalah si Kwame yang kemudian akan muncul di film berikutnya gitu. Tapi di film berikutnya itu lebih fokus kepada Kwame-nya daripada si Zhang Film. Dan meskipun pendekatannya sama, tapi kalau menurut gua persoalan di film yang Fly Mystery of Kwame Nantaki itu
lebih kencang aspek kemanusiaannya daripada yang film yang pertama. Sedangkan film yang pertama dia lebih ngomongin tentang kontestasi politik global tingkat tinggi kan. Nah ini menarik, nanti akan coba kita gali pendapatnya Oti, karena di dalam tulisannya Oti mengkaitkan metafor ibu itu tentang ibu semacam ibu pertiwi atau ibu benua yang coba digali secara konsep filosofis oleh Oti. Nah, karena kalau misalnya kita hanya lagi-lagi mengangkat persoalan tentang teknik atau metode penggunaan dokumenter digabungkan dengan fiksi, itu udah banyak sekali film mengangkat teknik itu. Tetapi pendekatan pembauran yang dengan seradikal ini, gua rasa 3 film ini menjadi contoh yang sangat baik. Dan kalau misalnya gua mencoba mencari-cari film lain yang bisa kita coba libatkan ke dalam diskusi ini, misalnya kalau dalam yang terbaru juga bisa kita masukkan mungkin kita elaborasi filmnya Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, yang juga menerapkan metode yang sama dalam konteks melibatkan subjek sebagai penentu konstruksi sinema yang dimasukkan di dalam filmnya. Karena kan kita bisa lihat film ini sebenarnya terutama filmnya John Williams itu kan sinema di dalam sinema atau film di dalam film. Nah, sedangkan untuk yang Van Das Room, gue ingat waktu itu tahun 2014 ke DMZ ada film karya Ye Zuyi, sutradara Cina, judulnya The Gleaners. Itu diproduksi tahun 2014 juga. Tapi gue nggak tahu, udah mencari sepanjang hari, gue nggak nemu film itu bisa di-download atau gimana gitu. Karena juga si Ye Zuyi-nya juga nggak bisa dikontak. Itu bisa dicari di Google, The Gleaners, itu sutradara Ye Zuyi yang menggunakan teknik yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Pedro Costa dengan In Van Das Room. Itu kesan gua. Ya, kita bisa mungkin mendengar pendapatnya Oti, impresinya terhadap 3 film. Silakan Oti. Oke, halo. Makasih kesempatan. Ini buat gua sih, ini ketiga film ini tuh benar-benar ngomongin film. Dan dia tiga-tiganya buat gue bicara tentang medium gitu. Kedua orang ini kan kalau gue lihat-lihat umurnya gitu, kapan dia mulai produksi, mereka lahir kalau nggak salah Pedro Costa lahir tahun 58 dan Jan Willem van Damme lahir tahun kalau nggak salah 62, dan si Pedro Costa membuat film di tahun pertama kali kalau nggak salah ya 89, pokoknya tinggal dikoreksi kalau gue salah. Terus si Jan Willem van Damme mulai bikin film tahun 92. Yang mana mereka memulainya tuh di umur yang kurang lebih mirip 30-an, 30 awal 30 banget dan menggunakan seluloid. Dan orang yang memang sangat sutradara yang era itu gitu, yang terpesona banget sama si medium seluloid itu sendiri. Terus kemudian di film ini ngomongin kesejamanan ya saat ini, kemudian biar bagaimanapun pasti akan lebih luas kalau lo pakai video, entah untuk pendanaan dan sebagainya. Jadi memang lagi mengeksplor diri gitu. Soalnya yang gue tahu film-film sebelumnya, Pedro Costa juga sebelumnya menggunakan film. Jadi saat pakai video ya udah dihajar gitu. Jadi orang yang memang paham dengan medium. Jadi film-film mereka ini buat gue adalah bicara tentang medium gitu loh. Ya perekaman yang lihat aja artistiknya ternyata miring. kayak kemiringan dalam frame yang disengaja gitu. Itu di 3 film itu ada miring, udah nggak perlu sesuatu tuh harus balance atau apa gitu, seperti sebagaimana ya. Dan kemudian dengan perekaman yang lama, yang ya medium video udah zamannya sekarang begitu, video kayaknya memang ngomongin itu. Kemudian mereka bicara tentang film memang gitu, seperti misalnya kayak tadi Jikri bilang tentang film, di dalam film itu kan jelas-jelas sudah melakukan sebuah aksi yang sangat radikal, di mana filmnya dalam film Jeffrey dan Soarev de Mamer itu I Live in My Mother's Dream itu dia memang kayaknya yang dimaksud dia film itu ya yang si film pendek itu, mimpi tentang kebebasan itu. Jadi intinya kayak jantungnya dari film itu ya si itu kebebasan yang tanpa, dibilangnya judulnya kebebasan tanpa presedennya Leroy Blanche atau tentara Amerika yang kemudian pengen mencari kebebasannya ke sebuah negara yang punya pernah ada revolusi tentang kebebasan, revolusi Prancis, dan itu dia berpikir misalnya di sini bebas nih sebagaimana ideologi yang dianut sama negara ini, tapi kenyataannya ya sistem tidak seperti itu, kebebasan itu tidak ada.
Dan dengan sangat simpelnya ya dia melakukan kebebasan itu dengan cara membunuh pelacur misalnya yang terikat sama germonya, atau seperti seorang tentara yang lepas dari komandannya. Pemikirannya cuma tentang kebebasan. Sementara sebetulnya ironis dalam film pendek itu bahwa Leroy Blanc sendiri merasa kebebasannya tanpa presiden, padahal ya di sana kan latar belakangnya dia punya latar belakang rasialisme ya, ini di Amerika yang disebutkan oleh dia. Jadi sebetulnya kebebasan itu apa? Jadi intinya film pertama itu, film Je vis dans la rêve de ma mère itu emang ngomongin tentang manusia, kebebasan tuh apa sih yang seutuh-utuhnya gitu, bisa ngapain aja sih gitu. Dicarinya lewat mimpi ibunya dan kemudian berusaha melepaskan diri dari ibunya. Betul, gue menggambarkan tulisan gue itu tentang bacaan gue adalah ini orang lagi ngomongin benua, sebuah benua. Ibu itu adalah Eropa dengan latar belakang sejarah kultural yang panjang sekali sebelumnya. Kemudian juga melakukan kolonisasi ke kawasan Afrika atau ke Asia, itu semua tersebut sebetulnya di situ. Pembicaraan tentang itu tersebut semua. Tentang makna dari kebebasan itu sendiri apa. Dan saat dia ke Asia ya dia merasa gue harus lepas dari mimpi ibu gue sendiri, kan itu yang dilakukan kan. Dan filmnya selalu dengan gaya yang komedi ya. Kalau Nyanyi Film ini selalu dengan komedi loh menurut gue. Seperti ibunya nggak terima bahwa anaknya melepasin diri dari mimpinya dan dia mencari anaknya ke benua yang salah, sebagaimana dulu ke Latin, ke Amerika Latin, sebagaimana dulu Columbus pikir Amerika Latin itu adalah India. Ya, dia sangat bermain dengan komedi. Tapi yang menarik dari film ini juga sebetulnya dia cuma menyusun berita-berita yang ada di dunia saat itu gitu. Termasuk kenapa dia ke kawasan Danau Toba di Sumatera Utara itu sebetulnya kan karena dia membaca berita tentang ada perebutan tanah yang dulunya adalah jadi di Pulau Samosir ada Pulau Toba, ada pulau kecil lagi namanya Pulau Tao. Di Pulau Tao itu kan dulunya ada hotel yang sekarang tuh tinggal runtuhan, nggak terurus karena ada perebutan antara dua keluarga, perebutan hak properti di situ. Jadi memang ngambil dari berita sebetulnya semua. Kenapa dia mengunjungi kawasan-kawasan tersebut sih sebenarnya karena dia melihat berita, seperti juga berita demonstrasi tentang sampah di Napoli, dan ada pernyataan dari Berlusconi juga. Kemudian waktu Obama dalam kampanye presidennya dia datang ke Berlin sebagaimana dulu dilakukan oleh Kennedy dan menyebut dirinya sebagai Berliner, bahwa orang Berlin itu adalah Berliner. Itu benar-benar ngumpulin berita dari surat kabar yang saat itu lagi ada, itu dikonstruksi jadi cerita, memasukkan biografinya ke sana. Sebenarnya cara dia membuat itu seperti itu. Jadi memang udah nggak ngomongin lagi dokumenter sama fiksi sih. Ya udah pokoknya begitu aja. Film dan video memudahkan itu semua. Yang menarik lagi dari filmnya dia ini adalah, entah ya, baru 2 film ini yang saya benar-benar ngeh ya, yang sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Cuman film itu selalu dimulai dengan ending dari sebuah film sebelumnya. Karena di film Je vis dans la rêve de ma mère ini juga dia mulai dibuka dengan adegan akhir atau dari film media yang di Georgia yang dia bikin sebelumnya. Tahun berapa saya nggak tahu, lupa. Dan begitu juga di sequelnya di Fly Mystery of Kwame Nyantakyi, dia juga membuka filmnya dengan adegan terakhir dari film Je vis dans la rêve de ma mère itu, yang obrolannya Kwame tentang apa itu kebohongan. Gue berbohong, orang ngasih gue duit, gue bohong lagi, gue dikasih duit lagi, gue bohong lagi, gue dikasih duit. Kebohongan tuh apa? Sebenarnya dia mau ngomong kebohongan itu adalah film. Gue ke produser ya, gue bohong nih, gue bikin ilusi, film itu adalah ilusi mimpi. Ya, orang ngasih gue duit untuk bikin film. Sebenarnya dia bicara itu sih. Nah di film yang kedua itu lebih menarik lagi ya secara film, dibungkus gitu sama dia tentang. Jadi kalau saya tahu orangnya gitu, Kwame Nyantakyi ini memang betul yang disebutin di situ semua poin kemarginalitasan itu memang ada di dirinya. Dia adalah kulit hitam Suriname, dia adalah gay, dia adalah kriminal kecil-kecilan, dia juga dia sangat drug addict, jadi sangat terpengaruh semua syarafnya oleh obat-obatan, obat penenang dan obat sebagainya ya. Dan difilmkan dibingkai dengan sebuah program yang dilahirkan oleh sebuah sistem, yaitu negara, program nasional tentang terapi fisik itulah. Dan dalam film ini dia benar-benar bicara hal yang kita bahas sekarang ini sebetulnya. Kwame Nyantakyi selalu bilang bahwa saya itu udah ngalamin yang namanya euphoria shortage atau enggak
kita sebutnya ketekoran euforia, udah nggak punya lagi euforia. Bisa jadi juga kondisi yang sebaliknya, kayak udah nggak punya lagi kekhawatiran. Dan manusia kalau udah nggak ada situasi itu, ngapain lagi gitu? Gue minta disuntik mati gitu. Ya jadi dia mau bicara bahwa ya film apalagi sih gitu. Sebenarnya ngapain sih bikin film? Ya pertanyaan umum para seniman lah. Sementara di film Vanda sebelum itu sama, kurang lebih sama. Jadi dia memang bicara apa yang bisa dilakukan oleh video. Dan gini, kita melihat beberapa video, misalnya kalau Yuki pernah bilang ini seperti Ozu dengan ambilan yang statis gitu. Dalam Ozu, tapi dia mau ngelihat sirkulasi di sana. Tapi dalam tunggu, ada lagi program Aku Masa yang saya jalan di 2008. Itu video memang mau, kenapa dibikin statis? Kenapa shot yang diambil adalah statis? Itu untuk memperlihatkan, bukan, untuk memikirkan sebuah lokasi dan lokasi itu yang bicara. Sebenarnya gitu yang di Aku Masa. Saya juga pernah melihat film yang sama di gaya yang dibuat mirip Aku Masa itu adalah di filmnya John Joss. Cuma lupa judulnya, juga di Portugal, juga di Lisbon dia bikinnya. Dia saat dia pakai video karena dia juga dulunya sangat film, dia meletakkan kamera dan menyerahkan kenyataan pada lokasi. Jadi kenyataan film saat dibingkai, kenyataan film adalah kenyataan lokasi. Sementara yang dilakukan sama Pedro Costa, yang dia rekam itu bukan cuma sekedar lokasi, dia memang bermain di sebuah lokasi, tapi ambilan gambar yang statis itu adalah untuk merekam apa itu yang namanya intensitas sebetulnya. Intensitas yang terjadi peristiwa di lokasi tersebut. Ini menarik banget buat saya. Ya radikal dalam hal, terutama dalam era pergantian udah selamat tinggal seluloid seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Oti. Sebenarnya kata kunci yang menarik perlu kita elaborasi lebih jauh juga. Ini terkait, bisa dielaborasi terkait dengan latar belakang masing-masing pembicara gitu, karena Oti adalah seorang pelukis, Pinkan adalah seorang performance artist, ya dua-duanya juga performance artist dan pelukis sih. Tapi maksudnya Pinkan terlibat di industri film yang juga sehari-harinya kemudian berjibaku dengan konsepsi tentang pentingnya kesadaran medium. Oti juga begitu. Terkait kata kuncinya adalah realisme. Dengan mengesampingkan terlebih dahulu soal teknik pembauran antara dokumenter dan fiksi yang menurut kita itu udah nggak menarik gitu, tapi membaca tentang apa itu realisme. Karena kalau misalnya kita balik ke sejarah seni rupa misalnya, kenapa kemudian muncul intensi untuk menangkap impresi cahaya pada impresionisme, kan itu karena usaha untuk membongkar lagi definisi dari realisme di dalam konteks seni rupa gitu. Karena realisme dalam dunia seni rupa saat itu gonjang-ganjing sejak kemunculan teknologi industri yang itu munculnya kamera. Dan kemudian dalam konteks itu realisme mendapatkan pengertiannya yang sangat luas gitu, bukan hanya lagi soal kemiripan. Nah, dan itu juga terjadi dalam konteks sinema. Misalnya ketika Dziga Vertov atau berbagai macam manifesto mencoba menerapkan sebuah pernyataan artistik atau estetika film gitu, pasti urusannya adalah dengan bagaimana realisme dikonstruksi dalam dunia sinema, yang mana itu berbeda dengan dunia di luar sinema atau di luar film. Saya ingin tahu dengan berkaca kepada 3 film ini yang bisa kita jadikan refleksi gitu, ketika ditanya sekarang persoalan tentang bagaimana kita sebaiknya mendefinisikan realisme dalam konteks hari ini gitu. Misalnya dalam konteks bagaimana kita menerjemahkan medium rekam pada saat sekarang gitu, pada dunia yang serba digital dan online dan internet ini, menurut masing-masing pembicara bagaimana? Karena kalian berdua masing-masingnya juga terlibat di praktik kesenian yang berbasis media juga. Mungkin bisa dari Pinkan. Pinkan juga bisa sharing misalnya dengan berkaca dari film gitu, film yang kita bahas. Ya kalau gua membicarakan realisme, gua nggak bisa nggak berangkat dari In Van Das Room sih, jujur.
Dulu gue pernah waktu itu iseng maksudnya bikin video gitu ya. Cuman rekam-rekam aja gitu. Kayak ya udah kayak kita punya alat terus kita rekam-rekam aja. Di situ dari proses-proses merekam itu gue menyadari bahwa ternyata kita pengen punya keinginan untuk merekam yang sebenar-benarnya kan. Gue pengen mendokumentasikan apa sih yang terjadi sebenarnya dalam hari ini gitu saat gue berdiri di situ. Cuman gue juga nggak bisa membantah kenyataan bahwa orang-orang yang gue rekam atau peristiwa yang gue rekam pada saat itu adalah orang-orang yang udah punya kesadaran bahwa gue akan ditampilin lagi entah di mana. Gue akan rekaman ini akan ada representasi dari gue. Jadi di situ saat gue merekam, orang-orang itu nggak yang gue dapat adalah justru bukan kenyataan yang sebenar-benarnya gitu. Yang gue dapat bukan yang gue pengen gitu awalnya. Dan di situ juga gue menyadari bahwa selamanya lu nggak, maksudnya kayak mungkin ya lu representasi itu nggak selalu mewakili kebenaran yang lu maksud gitu, entah realisme atau apa. Jadi saat gue menonton in Vanda's Room itu semua tuh sebenarnya kejaran realisme yang mungkin tadi Zikri maksud gitu. Itu semua terjawab di intensitas dia saat merekam justru. Kayak di situ lu melihat hasrat merekamnya si Pedro Costa yang dimana juga kita tahu kayak apa ya, tidak ada keinginan dari sutradara untuk mengintervensi. Itu kan udah apa ya, lu nggak perlu lagi mendefinisikan realisme gitu loh, karena gestur kamera, keintiman kamera dengan subjek itu udah mewakili realisme yang dicari-cari mungkin ya hari ini gitu sih. Terus gue itu dulu sih, cuman kalau gue berangkat dari pengalaman gue baru itu, mungkin gue juga belum segitu taunya gitu apa itu definisinya buat gue sendiri. Mungkin bisa dieksplor dari kuncian tadi menyebut kata intensitas di dalam frame. Bagaimana lu kan kita buat informasi buat teman-teman pendengar, Pinkan pernah membuat project karya seni performance menggunakan Instagram Stories dalam kurun waktu berapa bulan gitu. Nah, maksudnya ketika diajak gitu membicarakan tentang intensitas di dalam frame itu, bagaimana masing-masing pembicara mendefinisikan itu atau mencoba menerjemahkannya gitu, terkait dengan ya, karena ketiga film ini berbicara tentang itu menurut gua. Pertanyaan lu berat sih, nggak gini. Benar kata Zikri waktu bilang sejak zaman impresionisme kemudian konsep tentang realisme tuh berubah gitu loh, bukan lagi mengejar kemiripan, tapi kemudian yang hadir dalam layar, dalam bingkai apapun, bingkai seni manapun itu adalah impresi atau kesan gitu. Terus kalau kita ngomongin sekarang udah di saat alat produksi rekam itu, alat produksi seni itu sudah di tangan semua orang, semua warga sampai kemanapun gitu, sampai udah nggak ada batasan lagi bahwa di era film misalnya yang punya cuman kalangan tertentu, tapi seniman itu eksklusif gitu. Sekarang enggak. Jadi tapi gitu, kemudian kita lihat dari gejala yang ada di media sosial, gimana orang zaman sekarang itu generasinya udah berubah bahwa harus tampil kemudian dia merangkai sesuatu dibingkai untuk publik itu supaya publik mempunyai impresi tertentu terhadap eksistensi dirinya dia. Itu udah apa aja sekarang dalam hidup kan udah bingkaian ya, udah jadi bingkaian, jadi terbingkai gitu. Jadi realisme itu apaan ya? Jadi realisme itu dalam bingkaian itu adalah impresi, udah itu aja sih. Kayaknya masih harus merujuk ke sana, impresi.
lagi. Pertanyaannya ke situ nggak sih? Kalau misalnya gue tanya intensitas di dalam frame yang kalian maksud tadi itu apa sih sebenarnya? Bahwa Pedro Costa tuh menghadirkan intensitas. Dalam filmnya Pedro Costa itu kan setahu gua dia bukan membiarkan peristiwa begitu aja kan. Dia memberi juga teks untuk dan para subjek yang ada di situ melakukan sesuatu. Tapi mereka memang tampil sebagai dirinya kan. Dan intensitas diri subjek-subjek itu kan yang direkam sebetulnya. Dan peluang itu sangat memungkinkan di era digital video gitu maksud gue. Jadi film mungkin buat kalau merujuk pada Infandance Room, film itu bukannya bikin cerita-cerita. Ini gue lagi ngerujuk kalimatnya Belatar nih, walaupun dia sangat film. Tapi kalau cerita-cerita dari zaman dulu udah ada dan udah begitu-begitu aja. Tapi yang intensitas yang termasuk adalah tentang orang itu gitu, tentang peristiwa itu, merujuk langsung pada peristiwa itu atau si subjek itu. Seperti itu sih dimaksud sama gue tentang identitas tadi. Tidak ada konstruksi naratif misalnya tentang apa itu mabok misalnya, tapi ya si mabok itu gitu. Itu intensitasnya dimaksud. Atau misalnya ada satu tokoh yang datang lagi ke kampungnya sendiri, dulu udah pernah pergi dan ya kriminal kecil di luar, berusaha tinggal karena wilayah itu adalah wilayah yang akan segera hancur. Jadi dia mencari rumah yang masih bisa ditinggali, dan bagaimana intensitas yang direkam itu adalah gimana berusaha membuat rumah itu layak ditinggali gitu loh. Dengan tindakan-tindakan bodohnya orang mabuk lah yang udah kesadarannya udah ada di ambang-ambang gitu. Ya ngambil kayu, meja, dibalik, disusun, keluar dari adegannya bagus banget, dia loncat dari jendela, kemudian masuk lagi bawa sebuah papan, dimasukin, tidak cocok, masang-masang poster. Pokoknya intensitas yang tinggi, nggak ada yang penting-pentingnya sama sekali secara cerita, nggak ada penting-pentingnya sama sekali. Jadi bukan tentang cerita tentang orang itu, tapi tentang orang itu sendiri gitu, atau tentang peristiwa itu sendiri. Ya itu intensitas yang gue maksud tadi di Infandance Room. Ya, kenapa intensitas ini menjadi menarik gitu, gua singgung karena ini terkait dengan tulisan Oti yang di Journal of Footage membahas film I Live in the Dream of My Mother. Karena ketika kita berbicara intensitas substansial, intensitas di dalam frame itu, kita mungkin bisa berbicara lebih jauh tentang intensitas bagaimana si orang di belakang kamera kemudian menggunakan mediumnya. Kalau misalnya dulu kita berkaca kepada impresionisme, intensitas kenyataan itu kemudian dibicarakan dari cara bagaimana si pelukis menorehkan atau menyapu medium di atas kanvas itu sebagai peristiwa yang juga layak untuk dinikmati oleh pemandang lukisannya. Sekarang kita oleh ketika film ini dihadirkan dengan cara bagaimana si sutradara itu meletakkan kamera ke hadapan peristiwa. Misalnya dalam konteks Pedro Costa, ya dikasih lihat bahwa perilaku mengkonsumsi barang narkoba itu mempunyai sesuatu yang bisa ditangkap secara detail gitu. Tapi tidak melalui teknik cut to cut, tapi hanya peristiwa yang sangat padat, solid gitu dalam suatu ruang yang secara komposisi dan secara permainan seni rupa warnanya juga membangun impresi semacam itu gitu, dan dalam durasi yang lama. Nah, terkait durasi juga itu berkaitan dengan tadi yang disinggung oleh Oti dan Pinkan mengenai medium, perbedaan antara seluloid dan kemudian video, bagaimana eksperimen dari sutradara terhadap teknologi yang dia gunakan. Nah, cuman perlu juga kita bahas tentang misalnya kemungkinan dari kegagapan. Itu mungkin istilah yang kurang tepat, tapi sejauh ini saya mendapatkan istilahnya itu kegagapan dari seorang perekam terhadap ekosistem atau peristiwa di sekitarnya gitu. Karena itu cukup cukup menarik karena kalau kita menyimak tulisan Oti yang di Journal Footage itu dia menguraikan bagaimana perbedaan antara eksplorasi Jean Willem di lingkungan yang Eropa dan lingkungan yang Asia gitu, dan pertemuan terhadap lokasi itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi
bagaimana kemudian intensitas si pengguna medium mengeksplorasi medium itu sendiri gitu. Nah itu mungkin bisa dielaborasi nggak tentang itu? Misalnya dalam tulisan gue nyebut bahwa jelas latar belakang sutradara adalah dunia barat yang terstruktur. Sekeos-keosnya isu misalnya tentang sampah, tentang komunisme, tentang perang dunia sekarang, Amerika, itu dalam koridor yang sangat terstruktur. Saat dia ke Asia, gue kritik di film itu, di tulisan itu bahwa gagap, chaos. Bahkan dia menerjemahkan apa itu demokrasi sampai kelabakan gitu menurut gue. Tapi ya itu tugasnya sutradara. Kemudian dia membingkai karena dia punya otoritas sebagai pembingkai kan, begitu juga karena gue ngalamin syuting di Danau Toba kan kelabakan, ngadepinnya apa ya? Ini apa sih kok begini nih, orangnya begini, karakternya begini, lokasinya begini nih. Itu tapi ya tugas dia membingkai. Di situ dia memang kayaknya ada improvisasi dalam produksi film ini bahwa dia ngomongin apa itu lakon akhirnya. Lakon apa itu acting gitu, apa itu berlakon dalam sebuah film gitu. Itu malah dibongkar di situ. Makanya saya bilang film ini adalah film yang bicara tentang film gitu. Ketiga film ini ya semuanya film yang bicara tentang film gitu. Tugasnya sutradara sih kalau kata saya. Terus tadi saya mau bilang apa ya? Itu dulu sih, lupa. Lu ada komen nggak, Ping? Kalau dalam tulisan Oti soal yang lu bilang tadi apa sih gagap, gue lebih membacanya mungkin dimakan lokasi. Iya, lokasinya terlalu chaos. Dimakan lokasi, kemudian dia nggak bisa lepas dari mata seorang warga Eropa yang melihat sisa-sisa sistem lah gitu, melihat kota yang begini, melihat sistem yang lain mungkin ya, ngelihat kota yang apa sih di Vietnam itulah yang kita kan dihadiri sama gambar-gambar kota yang chaos tadi lah lu bilang gitu. Atau terus habis itu juga akhirnya dia kayak kalau dibilang improvisasi mungkin gue bisa bilang akhirnya menyerahkan dirinya gitu loh. Ya kan? Maksudnya kayak ya udah gue udah di lokasi berbeda, gue nggak bisa keras kepala dengan keeropaan gue dalam konstruksi yang teratur. Akhirnya ya udah apa adanya, ya udah gue merekam proses bikin film ala turis gitu. Gue menjadi pura-pura jadi turis. Iya, di Vietnam itu kan terjadi benturan kan, bahwa di sini ada ini sistem chaos. Tapi kemudian dibenturin lagi sama sistem bahwa negaranya udah demokrasi nih misalnya, negara yang demokrasi ceritanya nih ya. Tapi demokrasi itu apa sih gitu? Ternyata demokrasi adalah harus mendengarkan semua orang. Sementara di karakter orang Eropa yang individual, ngapain gue mesti dengerin semua orang ya? Itu kan benturan lagi tuh, bahwa lo bikin film harus izin negara. Ya. Padahal segala sesuatu yang terlihat di situ kan berantakan, chaos gitu. Itu kan benturan berkali-kali tentang apa itu sistem terhadap orang yang anti sistem gitu. Kalau biasanya ngomongin ke anti sisteman, apa itu kebebasan kan? Itu. Jadi menarik sih. Dan kebentok-bentok sebenarnya. Iya, kepentok. Maksudnya dan gue juga suka dia merespon kementokan atau benturan-benturan ini dengan cara yang menurut gue juga ekstrim ya. Maksudnya akhirnya ngasih tahu proses film gitu. Kayak tadi di awalnya ada film, dia nunjukin ada film dalam film, kemudian sekarang ya udah gue tunjukin aja nih proses bikin film ala turis, yang dimana di situ lu pengen mengeksplorasi tentang lakon yang tadi lu bilang, terus akhirnya dia memutuskan untuk ke pulau yang lain yang dinamakan The Island of Honest Acting gitu. Yang di sini orang mabuk semua yang ngejelasin berfilsafat lah apa gitu-gitu. Ya itu juga langkah yang menurut gue ya bisa dibilang ekstrim gitu. Nah, terkait dengan intensitas itu lagi gitu, bisa nggak misalnya kayak Pinkan gitu mengelaborasi dalam konteks ini image yang performatif gitu di dalam ketiga film. Gue penasaran, lu bisa menemukan celah-celah itu nggak sih ke dalam ketiga film? Maksudnya dalam konteks ini kemudian kita bisa akan mengarahkan pembicaraan tentang keterkaitan bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan situasi saat ini gitu. Ketika tadi Oti bilang bahwa saat ini masyarakat media sosial gitu
kecenderungannya adalah tampil. Nah, tampil itu sebagai intensitas tertentu di dalam bingkai medium itu bagaimana kemudian? Karena kan kalau di dalam filmnya Pedro Costa maupun Jean Willem, kita melihat ada usaha inklusivitas dalam film mereka gitu. Bahwa usaha untuk menjadi inklusif di dalam produksi film mereka. Karena si masing-masing sutradara itu menyerahkan menyerahkan sebagian kuasa naratifnya kepada si pemeran gitu. Dalam filmnya Infanta Room, si Vanda Duarte dan saudarinya itu mempunyai peran tertentu untuk menentukan konstruksi dari cerita. Dan kalau misalnya kita lihat kecenderungan itu juga terbaca dari bagaimana kemudian si Jean Willem memperlakukan subjek-subjek yang dia ajak untuk berkolaborasi. Dalam konteks ini Kwame Nyantaki gitu. Bagaimana kemudian film itu dijadikan sebagai semacam tools bagi si subjek itu atau protagonisnya sebagai terapi kan, bahwa film ini adalah bagian dari terapinya gitu. Jadi kuasa justru Jean Willem bukan seakan-akan tapi bisa kita duga kuat gitu bahwa dia sengaja membiarkan pembelokan tak terduga yang dilakukan oleh Kwame terhadap konstruksi yang dia bangun dalam skenario filmnya, justru itu menjadi bagian dari estetikanya gitu. Itu juga terjadi di dalam bagaimana si Pedro Costa membingkai Vanda dan kawan-kawan dan saudara-saudara keluarganya. Nah, itu kan tentang kemudian bagaimana si kedua sutradara ini menerjemahkan kamera yang mereka gunakan gitu sebenarnya kalau gua melihatnya. Bagaimana kamera ini tidak lagi menjadi pembatas gitu antara dia sebagai orang yang punya otoritas merekam gitu, yang mempunyai hak merekam, dengan orang yang akan dia rekam. Tetapi dalam konteks sekarang misalnya ketika semua orang bisa mempunyai kuasa untuk merekam, kan kemudian ide tentang intensitas, tentang realisme itu menjadi berubah lagi gitu. Nah, gue pengen mencoba memprovokasi gitu Pinkan dan Oti untuk mencoba membayangkan itu gitu, imajinasikan itu dengan berkaca pada apa yang coba dikejar oleh masing-masing sutradara di 3 film ini. Mungkin bisa dielaborasi Pinkan atau Oti. Ini jelas dokumenter ya kalau kata gue tiga-tiganya. Karena nggak fair sih gue ngomong karena gue tahu produksinya misalnya di film yang pertama dan yang kedua gue tahu karakter orangnya ini memang betul dia gelandangan, betul dia semua itu yang marginal yang disebutin sama dia itu. Kemudian juga dia adalah orang yang selalu bilang ke si sutradara bahwa kasih gue kerjaan dong. Akhirnya ya udah lo jadi aktor gue. Makanya di film itu juga disebutin bahwa gue bekerja gitu, yaitu bikin film jadi aktor di sebuah film. Ini jelas dokumenter sih menurut gue. Nah kemudian bagaimana kenyataan itu dirangkai jadi yang kita bilang narasi gitu, yang kita sebut sebagai skenario misalnya, untuk menjadi sebuah film gitu. Dokumenter tuh walaupun dia punya unsur kenyataan atau ada faktualitas di situ, tapi tetap aja ini film gitu. Yang dilakukan kalau misalnya dalam produksi Pedro Costa juga kemudian memang menyerap dari gimana dia 2 tahun kalau nggak salah ya ada di lokasi kampung itu yang mau di demolish itu juga bagaimana dia menyerap. Fotenas, distrik Fotenas. Ya, Fotenas. Itu buat gue adalah ya persoalan riset juga ya intinya menyerap semua peristiwa faktual di sana kemudian dirangkai menjadi film. Sebenarnya sih itu sih kalau kata gue. Mungkin ada yang lain. Kalau soal unsur performatifnya ya, maksudnya kan dari semua ketiga film ini kalau mengacu sama definisi performatif dari 69 Performance Club yang adalah dia sesuatu yang menggugah, punya daya tarik, segala macamnya. Menurut gue ada semua di situ gitu loh. Karena kalau misalkan dari film yang pertama I Live in My Mother's Dream, kita bisa ngelihat ada beberapa kamera ya satu intensitas seorang aktor anak gitu dibawa kemana-mana, udahlah selesai gitu. Cuma kan ada juga pengadeganan di mana lu kamera itu ngambil dari jauh, entah dari atas, entah dari mana, dan dia membiarkan aktor berlakon di jalanan atau di ruang-ruang publik yang kerja video ya. Iya, kerja video gitu. Yang lo nge-shootnya tuh orang tidak melihat ada kamera di situ gitu. Itu performativitas tuh diuji gitu di situ.
Terus yang lain lagi misalkan kalau di film Pedro Costa, jujur sih ya, itu lokasinya sih yang performatif. Lo bisa ngelihat perubahan cahaya gitu, dari awal sampai akhir, yang tadinya gang-gang itu gelap. Terkait lokasi misalnya ketika Pinkan menyebut bahwa lokasinya sendiri performatif gitu. Tapi lu nyadar nggak sih di Indonesia banyak yang seperti itu lokasinya, tapi tidak ada karya yang seperti Pedro Costa. Itu kenapa? Kan itu kan yang mau kita coba. Ada dong, aku masih ada. Tapi maksud gua tidak nongol gitu. Itu kenapa gitu? Bisakah kita belajar dari Pedro Costa? Nonton di Archipel 2020. Jadi performatif, oke, kita sebutin adegan-adegan yang performatif aja ya kurang lebih. Saya Van Das Room, adegan gadis korek api buat gue itu paling performatif sih. Gimana lo kehabisan korek gitu saat lo lagi sakau gitu misalnya. Itu kan sangat performatif kan, dan kameranya terus di situ gitu merekam gitu. Sampai kita lihat ada berapa itu korek api, buat gue itu sangat performatif, dan itu bukan diadegankan, tapi dia kemudian adalah adegan gitu. Itu kan sangat performatif. Di Kwame juga ada adegan yang gue pikir itu beneran, entah momen lagi Kwame yang nggak mau syuting atau apa, saat ditanya lo dapat dari mana, dipaksa, lo dapat dari mana baju religius itu, dikejar sampai dia masuk kamar mandi dengan stres, itu sangat performatif buat gue. Itu kan jadi threshold ya, jadi batasan antara lakon atau bukan. Ya. Itu lo bisa berangkat dari situ gitu. Ya lagi-lagi jawabannya berangkat dari intensitas gitu. Lo mengikuti seseorang yang satu anak kecil dari negaranya dia sampai ke ujung selatan dunia. Terus Kwame dari yang apa ya ngomongnya? Dari acting sampai lu tidak acting lagi gitu. Terus lokasi dari yang bangunan itu masih ada sampai udah nggak ada gitu. Sampai yang lo lihat cuma di akhir film cuma satu puing gitu loh, patahan tiang gitu. Dan lo di In Van Das Room juga lo melihat adegan dia giniin aluminium foil gitu. Itu kan lu dibuka dengan 4 menit begitu doang gitu. Terus apa itu klimaks gitu. Apalah bullshit lah klimaks gitu-gitu. bullshit lah klimaks gitu. Dan itu lu lihat terus gitu loh. Dalam satu ambilan panjang 4 menit, 3 menit lu ngeliat orang mengisap aluminium foil gitu. Kita tahu di situ substans heroin atau kokain itu udah nggak ada. Yang ada cuma aluminium foil. Itu juga gue nggak tahu ya itu apa. Lu maboknya dari mana ya? Itu gue juga nggak tahu gitu. Terus persoalan lokasi juga, lu bahkan bisa mencium bau kamarnya Vanda dari melihat gambarnya doang gitu. Kayak itu kan udah bermain di batasan-batasan gitu, dan cuma intensitas gitu yang bisa menjawab itu sih menurut gue. Kalau ngomongin performatif. Intensitas medium. Ya. Menarik. Juga misalnya kayak di filmnya Jean Willem yang I Live in the Dream of My Mother itu, ketika si tokoh utama yang anak kecil itu lari sama 2 temannya yang ketemu di daerah mana gitu, yang gue sempat merekam itu di Instagram Story karena gue suka banget sama adegan itu, dan akhirnya terkait dengan adegan yang gue sebut tadi, itu kan kayak semacam ada dugaan kita tentang bagaimana si sutradara memutuskan menyeleksi peristiwa itu gitu. Dia memutuskan dan bisa kita sebutkan bahwa keputusan seorang sutradara atau si perekam itu menentukan tingkat atau kualitas performativitas dari peristiwa yang dia rekam kan. Nah, kita bisa kemudian merefleksi tentang karya-karya dokumenter TV yang juga mengangkat peristiwa-peristiwa yang marginal gitu, yang mana itu terjebak pada eksotisasi kemiskinan dan komodifikasi kelas bawah gitu. Mereka sama-sama juga merekam, tapi apa kemudian yang membedakannya? Kenapa berbeda gitu? Bisa nggak Pinkan dan Oti menguraikan gitu? Kenapa di 2 sutradara ini berbeda gitu? Apanya sih yang perlu kita ulik dari cara mereka gitu? Ya, yang pertama kalau lo
yang jelas beda ya. Misalnya dari tadi lo bilang dokumenter TV, yang pertama lu bukan datang dari situ, maksudnya lu tidak, yang pertama lu nggak hidup gitu mungkin di situ ya. Lu cuman, kalau misalkan kita berbicara tentang dokumenter TV itu kan sifatnya lu reportase, lu melaporkan ada kejadian apa sih di sini gitu. Tidak cuman kayak merekam peristiwa atau sesuatu yang orang pengen tahu gitu, atau ya udah diseleksi lah sama si medianya gitu loh. Media pengen tahu apa sih, misalnya kayak media itu sendiri pastilah ngomongnya ke sana. Sedangkan kalau di film maksudnya lu jelas ya, itu ada banyak layer. Lu bermain dengan misalkan director statement gitu. Terus kedua, kalau dari Pedro Costa dia udah 2 tahun gitu loh di situ. Jadi kayak lu udah tahu seluk beluknya tempat itu apa, dan lu nggak perlu lagi orang bilang ke lu harus merekam yang ini, enggak gitu. Terus yang ketiga, terus habis itu juga gue berangkat dari Pedro Costa sendiri di tulisannya dia yang berjudul A Closed Door That Leaves Us Guessing. Di situ kan maksudnya dia dengan jelas dia kayak, gue nggak mau jadi bos gitu loh. Gue nggak mau mengarahkan orang-orang di situ untuk berlakon seperti yang gue mau, tapi gue cuman kasih kayak pantikan, kemudian yang melakoni orang-orangnya. Pasti itu menurut gue itu jelas beda banget sih Zik gitu loh. Kalau kita ngomongin soal dokumenter ya. Mungkin lu ada tambahan dulu, Cokter, gue. Ya jelas perbedaannya. Ini industri sama bukan. Oke, film juga industri, tapi ada individualitas di situ, ada subjektivitas sebagai seniman, ada kesenimanan di situ. Tapi kalau dalam industri kan kepentingannya banyak. Misalnya kita melihat produk TV, ya di situ ada kepentingan korporasi, kepentingan komersial, kepentingan alur. Jikri tahu banget alurnya media massa sekarang gimana gitu loh. Seperti juga kepentingannya politik atau apapun lah. Gimana kemudian statement yang dibikin sebagai produknya gitu TV itu kan ada statement yang mendukung si kepentingan tersebut gitu loh. Dalam pembuatan film pasti juga sutradara juga ada kepentingan komersilnya pasti, karena dia membutuhkan dana misalnya untuk membuat filmnya. Salah satunya yang pernah gue jadiin bahan bercandaan, oke, lucu juga ya bikin film dalam film. Berarti filmnya 2 yang di launching di Rotterdam Film Festival misalnya, itu kan juga strategi kan. Tapi tetap di mana keakuan seorang seniman itu ya personalitasnya dia. Statement ada statement yang personal, bukan statement yang korporasi dan komersial udah pasti gitu loh, dan satu company gitu. Beda jelas perbedaannya di situ. Kenapa kemudian metode rekam itu jadi berbeda gitu. Gimana caranya lo harus menyesuaikan misalnya dengan durasi satu program tayangan di TV yang misalnya setengah jam. Dia harus menceritakan seluruh kisah si marginal ini misalnya. Dalam tayangan setengah jam kita nonton di TV, 6 menit atau 8 menitnya adalah iklan, berarti lo harus merekam dalam 22 menit misalnya si kisah tentang si marginal ini. Dan saat kita misalnya mengeksotisasi kemiskinan tersebut gitu misalnya, itu adalah nilai jual karena iklan, karena tayangan yang disukai masyarakat, karena terus dijajali oleh tayangan TV ya, itu menghasilkan banyak iklan kan, ya kayak gitulah, banyak ininya. Bedanya jelas banget gitu kenapanya. Dan intensi kameramen dalam merekam, intensi pekerjaan kan, bukan intensi lagi pengen bikin statement pribadi ya. Kayak hubungannya udah kepentingan yang. Iyalah, ada karena dia bekerja. Untuk itu, untuk company. Pasti beda cara dalam itu kan dalam konteks produksi ruang lingkup produksi gitu secara utuh, secara umum. Yang gue maksud kemudian adalah rekamnya. Bagaimana kemudian itu berpengaruh pada itu di dalam frame itu gitu. Maksud gue gini, kalau balik misalnya ke impresionis gitu kan, ada usaha untuk melakukan studi terhadap matahari bergerak cepat, kemudian karena grass stroke-nya kasar, pengen mengejar perubahan cahaya, kemudian berpengaruh pada bagaimana itu terpapar di atas kanvas gitu. Nah, bagaimana dalam konteks film ini gitu, dalam secara estetis tadi Otis udah sempat menyinggung sebagian misalnya karena urusan industri harus tayang cepat, kemudian mempengaruhi durasi film, kemudian ada jatah iklan dan segala macam, itu mempengaruhi dari estetika. Tapi
apa ya, ada penjelasan lain nggak sih dari Pinkan dan Oti gitu terhadap karena ini juga menjadi layak gitu untuk kita uraikan duduk perkaranya, karena nyatanya dalam konteks dalam praktik para filmmaker kita misalnya yang mengaku tidak mau komersil juga masih terjebak gitu pada cara merekam hal-hal yang marginal dan terjebak pada eksotisasi itu gitu. Jadi bisa nggak itu dielaborasi gitu? Wah, gak enak juga ngomongnya ya. Memang yang bikinnya eksotis itu emang kagak ngerti film aja. Kan gak enak. Iyalah, nggak ngerti bahwa dia lagi pakai bahasa visual misalnya, bahwa video itu bisa melakukan apa misalnya gitu loh, bahwa frame itu semua unsur yang ada di frame itu bisa berlaku apa, itu kesadarannya nggak ada. Kesadarannya ada di gimana caranya gue membuat cerita seorang tertarik kan gitu. Jadi kesalahan sekolahnya aja kali yang salah. Nggak usah sekolah film sih, nggak usah sekolah juga bisa bikin film. Poinnya maksud gue adalah belajarnya yang salah kali. Gimana nyebutnya? Kesadaran bagaimana gitu? Bagaimana itu kemudian diuraikan, membangun kesadaran itu gitu? Aneh. Gimana Ping? Mungkin bisa berkaca dari pengalaman lu membuat film di Milisi Film misalnya. Gue baru mau jawab. Jawabannya Milisi Film Kolektif. Enggak. Itu maksudnya. Bisa juga misalnya gue mencoba misalnya memancing untuk Pinkan memberikan penjelasan dalam bikin karya moving image di Milisi Film gitu tentang intensitas menggunakan medium pensil yang kemudian di foto menjadi stop motion. Apakah itu bagaimana itu kemudian berpengaruh pada tampilan di dalam frame gitu loh. Maksud gua ini persoalan yang tidak terjelaskan dengan cukup utuh gitu di dalam skena perfilman kita, dan ini menjadi persoalan yang selalu dipertanyakan gitu. Apa sih yang membedakannya? Kenapa gue selalu dikatakan gue eksotis? Apanya yang eksotis gitu loh? Itu maksudnya perlu itu dibicarakan gitu secara mendalam menurut gue. Dari pengalaman gue maksudnya dalam proses produksi film di Milisi Film Kolektif gitu. Kita kan gue sama Mansur Zikri juga sama satu lagi namanya Prasasti Wilujeng Putri. Kita bikin sebuah film hitam putih judulnya Pagi yang Sungsang. Waktu itu lokasinya di Pasar Minggu. Dalam proses risetnya aja kita kesana tuh bolak-balik 3 bulan gitu. Ya, itu mungkin bukan waktu yang wow banget ya dalam produksi sebuah film. Cuman yang membedakan proses riset di situ adalah lu nggak datang motret-motret, nggak sama sekali. Yang lu datang ke sana lu menggambar gitu. Setiap kami datang ke sana, kami cuman boleh bikin sketsa dengan charcoal atau tinta Cina gitu. Itu kayak pintu gerbang untuk lo kenal lokasi secara visual dulu. Kemudian di situ barulah kita pakai cara-cara mainstream, misalkan kayak ngobrol sama orang, riset sana sini, cerita-cerita sama itu kan pasti jelas ya. Terus itu yang bikin mungkin ya dalam produksi film ini kita nggak mencoba untuk mengejar image yang tadi lu bilang eksotis gitu. Atau cuman bergantung sama momentum misalkan, karena lu tahu misalkan jam segini itu waktunya apa, jam segitu waktunya apa, itu kayak ya lu punya kedekatan sama lokasi gitu loh. Berbeda dengan saat lu ya tadi dibilang saat lu jadi wartawan pengen ngerekam, ya itu kan sifatnya lebih ke laporan gitu, report ada apa sih di situ saat itu gitu. Mungkin itu kali ya. Terus soal yang membedakan juga yang tadi Coti bilang soal belajarnya adalah kita kan nggak punya sebenarnya kita kan nggak punya pengetahuan mendasar tentang medium film itu sendiri kan. Maksudnya dalam artian kamera film itu kan datang dibawa ke sini, kita nggak ngerti apa-apa. Jadi kita pakainya dengan cara kita sendiri gitu loh. Ketika itu dipakai tanpa punya bagasi pengetahuan yang cukup mengenai visual, mengenai film, mengenai apapun, itu bisa mengarahkan ke sana, ke yang lu bilang tadi, merekam gambar-gambar yang eksotis gitu. Itu gue yakin sih, maksudnya ya bagasi pengetahuan itu penting sih gitu loh, untuk dapat
punya capaian visual yang tadi lu maksud. Ya intinya si Jik dia freeze. Halo Jik. Halo Jik. Halo. Nah, jadi intinya selain nggak berbakat ya harus kenal sih. Harus kenal banget kan itu doang kan sebenarnya. Oke, kita lihat chat dulu karena Rian dan Panji melemparkan pertanyaan. Pertanyaan dari Rian adalah terkait dengan rekaman YouTube. Kalau rekaman YouTube ini yang montasenya dibentuk oleh artificial intelligence berdasarkan siapa yang ngomong atau ya berdasarkan algoritma di layar itu dari lokasi yang beda pula itu merepresentasikan realitas apa? Nah ini menarik nih pertanyaan Rian ini juga terkait imajinasi kita soal realisme dalam konteks sekarang gitu. Pinkan dan Oti bisa menanggapi nggak pertanyaan dari Rian? Menurut gue itu realitas artifisial. Itu adalah realitas yang simulatif, realisme simulatif. Nah itu gue, kan sepakat gue. Gue ya iya, dia kan mengidentifikasi siapa yang ngomong. Iya, atau Gambar siapa? ya simulasi kerja mesin. Yang ada di sini kan representasi. Kan yang menarik kalau ada yang bikin di celahnya itu tuh. Ya oke. Bisa dielaborasi nggak realisme simulatif itu apa? Maksudnya? Kan dia bergerak, dia bisa bekerja secara algoritmis gitu ya, secara algoritmis. Jadi kalau lo lo menggerakkan satu titik yang lain akan menghasilkan ini, dia akan menghasilkan ini. Ya dia simulasi. Jadi realisme simulasi, bukan kan jelas-jelas intelijensi yang ada di situ kan artifisial. Tapi itu memang udah kayak ya kerja robot kan. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang bikinnya untuk bekerja sedemikian rupa. Ya realismenya realisme simulasi kalau kata gue. Kita ke pertanyaan Panji. Bisa nggak sih kamera itu otonom dari otoritas si perekam? Maksudnya gimana nih? Kamera itu otonom dari perekam mungkin. Bisa nggak kamera itu lepas dari otoritas perekam? Kameranya gerak sendiri maksudnya? Pertanyaannya juga membingungkan sih. Ya enggak sih otonom. Mungkin ini juga berkaitan dengan yang bisa kita kaitkan dengan pertanyaannya Rian gitu tentang apa ya? Kemungkinan atau potensi dari teknologi sekarang sebenarnya tentang rekaman itu akhirnya bisa bergerak sendiri secara otomatis gitu. Mungkin gini, kita bisa mengelaborasinya dari pendapat masing-masing gitu dari Pinkan dan Oti. Bisa nggak menawarkan semacam elaborasi mengimajinasikan tanggapan seperti apa gitu yang bisa kita lakukan terhadap situasi sekarang gitu. Misalnya kalau kita berkaca dari ketiga film ini kan kita melihat bagaimana si filmmaker itu mencoba misalnya dalam konteks mereka merespon medium video. Infandas Room dibikin di tahun 2000 tentang bagaimana pergantian milenium itu menjadi pantikan gitu untuk mengeksplorasi secara estetik gitu sehingga memunculkan keputusan-keputusan radikal dalam konstruksi karya filmnya. Nah, dalam situasi sekarang gitu misalnya itu kan pertanyaan Panji kan berkaitan dengan itu gitu loh. Misalnya kita berhadapan dengan dunia media sosial, dengan TikTok. Bagaimana gitu kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Pendapat dari secara personal aja, pendapatan pribadi. Sampai hari gini juga itu masih manusia kan yang menggerakkan. Dia mesin itu otonom karena udah ada hitungannya di sana gitu. Kalau gue ngebacanya otonom atau apa itu yang ditanya sama mereka tadi itu gue baca lebih ke konsepnya ya, bukan teknis gitu, tapi ke konsepnya bahwa gue pernah nulis ini bahwa kan sebetulnya kan teknologi gitu itu kan diciptain untuk memudahkan atau dia justru mengukuhkan sebuah kekuasaan misalnya, tapi kemudian dia diciptain terus kan, diinovasikan terus sampai dia akhirnya bisa bergerak sendiri. Dan akhirnya kemudian bahkan sampai di titik bahwa teknologi itu bisa membuat gitu, meruntuhkan si kekuasaan itu sendiri gitu. Jadi saat alat produksi itu sudah ada di secara horizontal di masyarakat gitu, di masyarakat dunia. Mungkin dimaksud gue akan membaca sesuatu menanggapi pertanyaan apakah bisa otonom tuh dari situ ya, dari ranahnya konsep ya, bukan secara teknis ya. Karena sampai gini hari ini sekarang ini 2020 ya masih digerakkan oleh manusia. Walaupun tetap bergerak kita misalnya gini nih, gue suka bukanya misalnya gue suka browsingnya tentang apa ya,
tentang sepatu gitu misalnya, gue suka sepatu gitu. Terus kemudian yang masuk ke akun gue kan ke IP yang gue, masuk. itu dia kan bekerja kan secara algoritma kan, bahwa dia yang masuk ya tentang tawaran-tawaran iklan sepatu gitu. Yang gue ngerti kenapa ada tawaran untuk memanjangkan alat kelamin, itu gue nggak ngerti. Nah, Kan kalau gue sendiri gue masih percaya dengan otoritas tuh nggak, maksudnya nggak selepas itu gitu loh, masih digerakkan masih bergantung sama otoritas orang yang di belakang Masih kamera. antropocentris. Karena kalau tadi merujuknya soal representasi ya, maksudnya di AI gitu, montase yang dibentuk oleh AI. Ini kan juga rekaman ini nih yang ada sekarang ini kan juga perintah yang kita masukkan kan. Gua membuka link Jitsi, mengundang Mansur Zikri, terus itu kan sesuai yang gue mau gitu perintahnya. Gue klik ada siaran live, itu kan semuanya gue yang ngatur. Walaupun nanti yang ngomong Zikri ya yang muncul image-nya adalah Zikri gitu. Cuman kan itu masih dikehendaki sama orang yang di belakang komputer gitu, di belakang layar komputer gitu. Jadi otoritas tuh masih di. Mungkin bisa kalau ada perintah ke mesin itu udah segitu setumpuknya. Kemudian algoritma itu berjalan sendiri, tapi itu bukan bahasan gue aja. Gue nggak ngerasa harus bahas itu sekarang sih. Suatu ketika kita nggak tahu gimana, mungkin itu kemudian digerakkan sama semua perintah yang udah terkumpul dalam waduk data itu misalnya. Ya bukan bahasan yang harus gue bahas sekarang sih. Oke, Frontier pernah bikin ya kata Rian. Automa Vision, ya bisa membunuh pembuat. Wow. Ya kalau punya niat itu sih. Tapi gue pikir nanti kalau ketika udah semua jadi begitu ya. ya, gua akan coba menanggapi pertanyaan Rian dan juga Panji. Ini maksudnya ini mau gue bahas, maksudnya kita kemudian juga bisa berbicara dari berkaca dari 3 film ini adalah kemungkinan dari kalau misalnya tadi kita menyinggung bahwa sutradara misalnya dalam konteks Pedro Costa dia merekam peristiwa secara radikal, secara konteks bagaimana dia menggunakan kamera, kita juga bisa berbicara tentang bagaimana kemudian si filmmaker itu merekam peristiwa mediumnya dalam konteks itu gitu. Gua waktu itu pernah menulis artikel tentang mencoba membaca karya-karya yang performatif gitu dalam konteks impresionis, bagaimana kita bisa melihat atau menerjemahkan karya-karya impresionisme sebagai sesuatu yang performatif itu bukan hanya dari dia menunjukkan impresi dari peristiwa yang dia lukis, tetapi bagaimana peristiwa medium dalam artian peristiwa cat terpapar di atas kanvas itu menjadi rekaman dari mediumnya sendiri gitu loh. Jadi medium itu merekam dirinya sendiri secara jejak gitu. Nah, dalam konteks filmnya Zhang Willem dan Pedro Costa kita bisa melihat kecenderungan itu. Ini benar yang dibilang Oti bahwa dalam konteks teknis mungkin itu sulit untuk dijabarkan, tapi secara konsep dia memungkinkan. Misalnya bagaimana aksi keputusan seorang sutradara untuk memanjangkan durasi rekaman karena dia menyadari tentang medium video itu adalah rekaman atas medium itu sendiri. Nah, mencoba menjawab pertanyaannya Panji tentang peristiwa rekaman layar yang ada di hadapan kita sekarang, misalnya kita membayangkan bagaimana keputusan yang dilakukan oleh sutradara atau pembuat film dari yang merespon media ini juga menghadirkan itu gitu, jejak dari peristiwa mediumnya. Kalau misalnya kita berbicara media sosial sebagai pengantar artikulasi ungkapan visual, bisa nggak kira-kira kita membuat karya gitu atau seniman membuat karya dengan menghadirkan peristiwa dari mediumnya sendiri gitu. Media sosial itu terekam sebagai hal yang merekam dirinya sendiri gitu. Jadi ada meta record gitu, rekaman atas rekaman. Itu juga bersesuaian dengan gagasan yang dibayangkan oleh Zhang Willem tentang film atas film. Bagaimana film memfilmkan dirinya sendiri, juga medium ketika digunakan dia juga menguraikan dirinya sendiri gitu. Mungkin itu tawaran dari gua untuk menjawab pertanyaannya dari
Tapi misalnya yang dibahas sama Rian bahwa Last Frontier bikin yang namanya auto vision dan pakai algoritma tersebut bekerja kemudian dengan tujuan untuk membunuh pengarang gitu kan. Lah kita aja masih nyebut nama Last Frontier gitu, intinya gitu kan. Yang dibahas dengan tadi kan dia juga yang menggerakkan, kemudian dia gerak sendiri, mesin memang begitu. Dia akan pengambilan keputusan itu kan juga nanti teralgoritma gitu di dalam mesin, tapi juga ada pengambilan keputusan awal kan. Kita masih nyebut nama Last Frontier kok. Saat Rian bilang tadi ke auto vision, kayaknya itu Last Frontier. Kalau bilang itu udah nggak dia yang bikin, kan dia juga yang ngambil keputusan. Mungkin ya, gue nggak tahu. Mungkin kita nggak nyampe bahas sana. Rian mungkin bisa memberikan tanggapan kalau masih belum puas gitu misalnya. Tapi ya, gua kira kita bisa balik lagi ke 3 film ini ya, karena untuk membicarakan konteks teknologi media baru butuh bingkai yang lain gitu. Nah sekarang gua mau mencoba membahas lebih jauh gitu tentang singgungan Oti di awal tentang tampil itu. Atau yang gue juga pancing tentang usaha produksi yang inklusif. Dalam konteks ini kan Pedro Costa dan Jong Willem memberikan porsi tertentu gitu yang bisa dianggap sama rata antara dia sebagai filmmaker dan orang yang diajak untuk terlibat di dalam karyanya. Itu belum ngeliat itu inklusif. Biar bagaimanapun kuat banget eksklusivitas seorang sutradara di dua sutradara ini. Kalau masalah adalah dia juga memberi peran terhadap teks yang terjadi kepada pemainnya dan sebagainya, itu gue pikir cuma metode ya, belum inklusif namanya. Gue mau ngeralat dulu di situ. Ya inklusif yang gue maksud memang dalam konteks produksi, bukan secara visual. Kalau visual jelas karya yang kita lihat ini menunjukkan subjektivitas seorang sutradara. Nah di situ yang pengen gue singgung kemudian, karena di Forum Lenteng sendiri ada program Aku Masa itu yang digarap oleh Otis sejak tahun 2008 gitu, tentang persoalan subjektivitas dan objektivitas kemudian, dan bagaimana orang-orang di lokasi atau masyarakat yang diajak terlibat dalam produksi itu memiliki perannya dalam memproduksi karya. Nah perbincangan tentang antara signifikansi objektivitas dan subjektivitas itu yang ingin gue coba perbincangkan gitu. Ketika kita berkaca kepada 3 film ini, kapan kita kemudian patut untuk membicarakan tentang adanya kebutuhan untuk mereduksi subjektivitas seorang sutradara, dan kapan itu dia tetap harus dipertahankan. Mungkin Oti bisa menanggapi itu. Berkaca dengan pengalaman di Aku Masa mungkin. Ini terkait sama pertanyaannya si Rian tadi atau komentarnya Rian tentang membunuh itu. Jadi ada motif di belakangnya. Aku Masa itu diadakan dengan teknifikasi pengambilan gambar yang sedemikian rupa itu untuk mengcounter keberpihakan media gitu, bahwa masyarakat ini situasinya Indonesia, bahwa di Indonesia itu media massa atau informasi yang kita telan itu udah benar-benar sangat terkooptasi sama kepentingan-kepentingan korporasi dan sebagainya, dan politik juga. Nah, kemudian kita meng-counter itu dengan cara bagaimana itu tidak ada sutradara justru di situ. Itu yang ngomongin inklusif malahan. Tidak ada sutradara. Jadi kita membingkai bareng-bareng sebuah lokasi yang memang kita kenal bareng-bareng, sama-sama kenal banget, dibingkai dan direkam dengan teknik yang mereduksi sebisa mungkin apa itu yang dimaksud dengan subjektivitas dalam film, yaitu dalam rekaman seperti misalnya zooming in, zooming out, atau panning, atau apa yang bisa menghasilkan ilusi atau rasa sekuensial atau apapun lah yang dimaksud dalam semua montase. Nah dalam Aku Masa enggak, udah statis dengan eye level dan sebagainya. Teknikasi ditentukan dan itu diambil oleh siapapun dan tidak ada sutradara di situ. Jadi kapan itu harus dilakukan gitu, persinggungan itu ya saat kita punya posisi politik tertentu bahwa untuk mengcounter bagaimana masyarakat sudah sedemikian rupanya termakan oleh informasi yang dihasilkan yang sebetulnya pusat-pusatnya atau sumber-sumbernya itu terkooptasi dengan segala macam kepentingan. Itu aja sih yang ngomongin
keberpihakan terhadap posisi kita sendiri sebagai warga, jadi berpihak pada kita sendiri secara komunal sebagai warga. Kalau ditanya kapan, ya saat itu. Kenapa teknifikasi itu kemudian dilakukan? Dan itu yang dimaksud dengan inklusivitas sebetulnya. Tidak ada sutradara di situ justru. Mau mesin yang kerja atau bukan, pokoknya begitu. Pink kan mungkin punya tanggapan, Pink, tentang soal objektivitas dan subjektivitas itu. Nah, Punya termulu, Pink. ya penting poinnya tadi, biar gue nggak kalau kata Pedro, biar nggak don't forget gitu. Biar don't forget. Kalau gue lihat usaha supaya subjektif, supaya objektif gitu ya. Menurut gue dalam ketiga film ini masih sih subjektivitas itu nggak bisa kita bantah gitu. Karena sementah-mentahnya sebuah adegan gitu yang coba yang ditampilkan itu kan masih kuat gitu loh. Lo bisa ngerasain sebenarnya. Terus kalau soal upaya inklusivitas sih sebenarnya gue cuma ngelihat sampai tataran produksi aja sih. Gue nggak melihat sampai ke konsepsi inklusif gitu loh. Jujur cuma gue baru melihatnya sampai tataran produksi aja sih gitu. Terus lu kenapa nggak sih soal kapan subjektivitas itu perlu dipertahankan? Lu sebagai seniman misalnya, ya kan lu sebagai seniman tentu punya pandangan gitu. Menurut gue sampai saat ini pendapat gue adalah ketika lu membingkai itu udah subjektif sih. Saat lu berdiri sendiri sebagai seniman ya, saat lu membingkai itu udah subjektif. Bagaimanapun itu, nggak bisa benar-benar objektif gitu. Makanya di Aku Masa kan lu pakai kata mereduksi subjektivitas. Kalau gue sih subjektivitas jadi perluin aja saat lo merasa statement ini memang harus dipublikasikan, itu dipublikkan. Emang kenapa kalau subjektif kan nggak apa-apa. Tapi dia menjadi harus objektif ya saat tadi gue bilang kita saat lagi mau ngasih tahu posisi politis kita lagi ngapain. Oke, kita balik ke chat. Itu Hafiz mencoba memberikan tanggapan. Panjang banget. Panjang nih. Gua akan bantu bacakan biar bisa didengarkan kalau misalnya ada yang nggak lihat chatnya, bahwa aksi rekam pasti menghadirkan realitas. Nah, penerjemahan realisme dalam visual itu ada kanal representasi realitas. Tiap kanal itu pun akan punya intensitas sendiri sesuai dengan keinginan oleh pembuat. Pembuat dimaksud juga pada pembuat teknologi. Jadi menerjemahkan realisme saat sekarang tentu saja kesadaran merekamnya yang menjadi basis realisme. Bukan persoalan bentuk realitasnya. Kalau bentuk teknologinya bisa mencapainya sekarang. Tapi ketika seorang seniman atau saudara punya kesadaran tentang apa itu realisme, itu persoalan teknologi akan selesai. Nah, 3 film ini akan membuat realitas sendiri atau realisme sendiri dengan kesadaran medium. Kalau pertanyaannya sekarang, realisme itu sekarang apa? Realisme sekarang itu adalah kesadaran medium teknologi. Ya, itu udah kita bicarakan sebenarnya tadi ya. Pada gue udah ngomong gitu ya? Ya, nah kita tinggal setengah jam lagi sebelum ini ditutup. Kita seperti biasa gue akan nanya ke pembicara gitu, Pingkanan Oti, mereview lagi filmnya. Bisa dipaparkan nggak 2-3 adegan yang kalian paling suka secara subjektif gitu? Itu kenapa? Oke. Apa sih refleksi sinematis apa yang bisa kita sampaikan ke pendengar, kemudian itu bisa menjadi bahan pembelajaran gitu. Karena maksud gue gini, bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan gitu bahwa 3 film ini penting untuk dilihat gitu sebagai representasi dari sejarah sinema dunia. Mungkin dari Pingkan dulu, Ping. Masing-masing film. Kalau In Van Das Room, gue suka
ada dua adegan yang gue suka. Yang pertama tuh adegan saat Vanda bertemu dengan laki-laki pembawa bunga. Itu kan panjang tuh cerita, maksudnya kayak cerita mereka ketemu siapa, terus habis itu si laki-laki ini kan kayak udah bebas dari kecanduan, cuman dia punya sesak napas gitu lah, cerita ketemu siapa lah, teman-teman lamanya, menceritakan iya nih si ini udah meninggal gitu. Terus tapi itu dijuxtaposisikan dengan adegan di rumahnya Nuro, di rumah cowok-cowok yang gelap itu, di mana di situ mereka lagi nyuntik, cuman lagi nyari apa sih, urat gitu lah dalam kegelapan. Itu menurut gua sinematik. Yang nyuntik leher, nyari urat gitu. Dia udah sako banget, tolong cariin dong gitu. Teman dalam gelap gitu. Cuma pakai lilin yang udah mau mati. Terus kedua adalah di shot udah mau habis sih, si Vanda sama Nuro juga di dalam kamar juga. Itu panjang banget tuh adegannya. Ada kali 7 menit. Itu dimana di situ kayak mereka menjabarkan konsep membantunya para pecandu dan juga menjabarkan bahwa kecanduan itu udah takdir lah gitu. Di situ kayak mereka ceritain soal gimana mereka memulai masa-masa candunya yang berangkat dari persoalan ekonomi pasti. Itu apa ya? Itu lu kayak apa ya? Kan banyak tuh kayak lu seolah-olah ngomong kamera, cuman di situ tuh kayak lu bener-bener dijabarin dan lu bener-bener ngomong ke kamera gitu di situ. Itu tuh menarik sih buat gue. Kalau di film I Live in My Mother's Dream, gue nggak suka sama adegan di Pulau Tao sih, maksudnya ya oke, itu personal sih karena lu orang Indonesia. Karena gue orang Indonesia dan apa ya, menurut gue pembicaraan mengenai lakon atau nyanyian di situ sih gue maksudnya itu menarik. Dan juga tadi juga kalau nggak salah lu menyebutkan adegan saat anak laki-lakinya dibilang lo berkulit hitam gitu. Terus habis itu kayak apa ya, kayak buat gue itu benturan sih. Itu benturan pertama yang gue lihat sih. Kalau Kwame gue yang paling impresif buat gue adalah sama hampir di akhir juga saat dia diusir dari sebuah ruangan. Di situ semua ada aktor yang terlibat dalam film itu. Terus mereka membicarakan Kwame-nya gitu, yang Kwame yang apa sih, yang problematis gitu lah istilahnya dalam film itu. Dan yang paling gue suka sih itu sih saat yang kungfu judo, tai chi. Apa namanya, maksudnya kayak di situ semua berpendapat, kayak lo menjabarkan identitas Kwame ya sebenarnya gitu. Di situ sih gue yang guru tai chi cuma doang. Kamu berpendapat terus gitu. Kalau gue adegan-adegan yang paling buat gue filmis justru dalam semua film itu, gue paling suka sama film yang membicarakan tentang film sebetulnya. Dan yang paling menarik di 3 film ini, mereka punya adegan yang membahas batasan itu justru. Ini film apa bukan sih? Ini fiksi apa enggak sih? Ini lagi acting apa enggak sih gitu. Kayak kalau yang membahas tentang itu, maksudnya bukan adegan yang menunjukkan itu, tapi adegan yang kita mendapatkan impresi bahwa dia lagi membahas itu gitu. Kayak di film I Live in My Mother's Dream itu adegan yang seperti Pinkan bilang di Danau Toba, yang ada si The Master itu of honest acting itu, dia berakting dengan sangat datar dan membaca kertas, membaca skrip. Bagi gue itu kan filmku gini sih, jadi udah di sepanjang film dia membuat berbagai macam adegan. Toto orangnya berakting dengan apa ya, sangat acting malahan gitu, sangat acting dengan baca skrip. Dan di film, kalau kayak di film Kwame itu yang adegan yang tadi udah pernah gue sebut, yang Kwame-nya dicecer terus sama kamera untuk menyebutkan dari mana lo dapat baju religius ini. Oh ya udah, pokoknya gue dari nyuri, puas kan lo gitu, sampai dia marah, masuk ke kamar mandi, sampai stres, istilahnya sampai dia stres. Buat gue itu kan ngomongin batasan ya,
batasan apa sih itu film gitu, film apa bukan sih gitu, kamera kok begini banget gitu, kamera kok udah kayak personal gitu, kayak orang yang lagi nyecer gue. Dan di film adegan Vandasum ya tadi juga gue udah sebut, adegan gadis korek api, ini adegan apa bukan sih, ini di skenario apa enggak sih segitunya gitu, korek gitu ya. Ada tiga adegan itu buat gue penting karena ngomongin batasan itu. Jadi udah gak penting lagi ngomongin dokumenter atau fiksi, ya udah film atau bukan film, itu realitas sekarang gitu. Realitas sekarang adalah ya semua orang juga bikin film, walaupun cuma di akun pribadi ya. Tuh. Semua orang memproduksi film. Suaranya mute. Suara lo nggak ada. Suara lo di mute. Statement penutup sebelum kita mengakhiri diskusi ini, kita sedikit menanggapi komentarnya Hafiz. Menurut masing-masing pembicara, kesadaran medium itu yang bagaimana sebenarnya? Kesadaran medium. Pinkan, lu sebagai seniman gitu, ketika ditanya kesadaran medium itu yang bagaimana sih sebenarnya? Kalau filmmaker, kesadaran mediumnya yang bagaimana? Yang bagaimana sih kesadaran medium? Ya, kalau buat gue yang pertama lu tahu teknologi ya, maksudnya nggak mungkin lu nggak bisa mengenal teknologinya gitu. Kemudian misalnya kalau kita berbicara film gitu ya, sifat film itu apa gitu. Saat kita berbicara video ya sifat video itu apa, menurut gue itu lu perlu tahu juga sih. Dan yang paling penting dari semuanya adalah ya kesadaran akan visual gitu loh. Ya lu belajar visual sampai segitunya gitu loh, untuk tadi yang kita dibahas yang pertama, untuk mendapatkan gambar yang segitunya ya, gue nggak tahu kata-katanya apa gitu. Itu kesadaran sih menurut gue, dan nggak bisa didapatkan cuman sekedar lo jadi user gitu loh. Pasti kan lo belajar banget kan soal itu. Itu kalau dari pengalaman gue sendiri sih begitu ya sih. Ntar gue tambahin deh kalau gue dingin. Lu lupa mulu lo. Oti, kesadaran medium itu yang bagaimana sih? Gini, kita mau lokasinya lokal. Kita tahu film saat ditayangin dulu, orang nonton layar tancap atau apa, tidak tahu kameranya. Kemudian kita tahu video adalah playernya dan kita tonton tayangannya, bukan video itu apa. Jadi kita kekurangan tuh di pengetahuannya tentang itu. Kemudian kita juga mengadaptasi semua gestur itu, merekam, membuat film, konstruksi dan sebagainya, dengan berbagai kekurangan itu gitu. Tapi saat lo tahu bahwa saat alat itu lo pegang dan lo pakai dengan cara lo, gue pikir itu kesadaran medium. Oke. Gue mencoba merangkum diskusi kita terkait dari pembahasan atas 3 film ini. Ada 3 kata kunci kemudian yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah ide tentang membongkar lagi definisi realisme dari ketiga film ini. Kemudian ketiga film ini juga memancing kita untuk ngomongin tentang apa itu intensitas dalam konteks penggunaan medium ataupun penyajian konten terhadap penonton. Dan yang ketiga adalah itu yang disinggung oleh Hafiz terakhir adalah tentang kesadaran medium. Jadi buat gue ini menarik ya, karena menonton film kemudian tidak hanya sekedar membicarakan apa yang sudah dibikin oleh si sutradara, tetapi dari film yang kita tonton kita bisa membahas persoalan-persoalan yang lain gitu yang di luar film itu. Dan menurut gue ini yang menjadi hal yang perlu selalu kita ingat gitu ketika membicarakan sebuah medium. Tentu tidak hanya tentang bagaimana medium itu di otak-atik menggunakan tangan gitu, tetapi juga memahami faktor-faktor lain di luar medium itu yang menentukan bagaimana kemudian medium itu diterjemahkan oleh seorang seniman atau diterjemahkan oleh audiensnya. Itu rangkuman dan penutup dari gua. Terima kasih kepada Pinkan dan Oti atas kesediaan waktunya untuk mengisi acara La Jetée malam ini, dan kita akan bertemu lagi di La Jetée berikutnya minggu depan. Oke, terima kasih.